semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Mana Priscilla dan bersama dengan dua teman saya. Hai, nama aku Atina. Hai, nama aku Angel. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang kasus cyberbullying, yaitu kasus tentang Adrian Kranz, yaitu seorang mahasiswa atau pelajar yang berasal dari Sulawesi Selatan yang mendapatkan kasus bullying di media sosial dengan video yang beredar dan membuat dia mengakhiri hidupnya. Untuk Kak Angel bagaimana tanggapannya? Kalau misalkan tanggapan aku kayak dari kasusnya Adriana Kranz ya, kita tuh harus membahas kasus ini secara kritis karena kasus Adriana ini menunjukkan bahwa bullying di era digital kayak yang di kasusnya itu kan di media sosial ya, di era digital itu semakin sulit dikendalikan dan dampaknya pasti sangat fatal sekali. Jadi kalau menurut aku itu adanya kasus bullying ini tuh sangat menyedihkan ya gitu ya, sangat memiriskan juga yang dimana contoh nyata bullying ini itu bisa menghancurkan hidup seseorang sih gitu. Iya bener sih, kayak kasusnya Adriana Kranz kan ya. Berarti untuk latar belakang masalahnya ya, kita masuk ke latar belakang masalahnya. Jadi untuk Adrian Kranz ini adalah seorang remaja yang mengalami bullying di lingkungan sosialnya. Tekanan ini semakin berat ketika videonya Adrian ini beredar di kalangan dunia maya atau di kalangan media sosial gitu. Dia kan akan kayak tekanan gitu ya Kak, dan dia juga tidak ada tempat cerita, jadi dia mengakhiri hidupnya. Jadi apa sih yang kita dapatkan, atau menurut Kakak penjelasan dari kasus ini tuh apa? Landasannya itu lebih ke lingkungan sih ya, terus kayak minimnya pengguna sosial media gitu ya, maksudnya tidak pada tempatnya gitu ya. Terus kurangnya penanganan yang cukup cepat gitu ya terhadap kasus ini sih gitu. Bener banget yang kayak Atina bilang, aku setuju banget. Dan aku mungkin nambahin kayak dari faktor terbesar di Indonesia ya, kayak di sini tuh masyarakat kita tuh terlalu mudah untuk menghakimi tanpa tahu konteksnya itu apa. Orang-orang di internet atau biasa kita bilang netizen lah ya, sering kalau ada video-video itu tuh malah menganggapnya itu lelucon atau hinaan sebagai ya hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele. Padahal itu tuh bisa menghancurkan mental seseorang kayak si Adriana ini. Sebelum kita masuk ke ranah diskusi ya Kak, mari kita kaitkan kasus ini dengan beberapa teori yang relevan. Contohnya dari sisi psikolog mungkin. Untuk Kak Atina atau Kak Angel ada yang mau menambahkan? Kalau untuk psikolog itu kan tempatnya orang kayak bercerita gitu ya, terus kayak menangani kasus-kasus yang bermasalah gitu ya, yang dimana psikologi ini tuh harus bisa gitu, harus punya harus bisa menjelaskan sih terhadap kondisi seseorang ya, kondisi tekanan seseorang gitu, untuk bisa memberikan kepercayaan pada orang yang sedang mengalami gitu ya. Yang dimana kan kalau misalkan orang-orang bullying itu kayak menumbuhkan rasa percaya dirinya tuh kayak harus lebih effort ya. Betul. Makanya kan di sini harus konsul juga sama psikologi gitu. Ya tujuannya untuk mencari jalan keluar sih. Jadi dari psikologi ini adalah teori stresnya menurut aku sih. Jadi teori yang dimana psikologi ini tuh harus bisa menjelaskan lebih detail, lebih bisa membangun rasa percaya diri itu orangnya itu gitu ya. Ya gitu sih. Untuk Kak Angel sendiri ada tanggapan? Kalau aku mungkin ngelihatnya bukan dari sisi psikolog ya. Aku tuh ngelihatnya tuh kayak ada teori sosiologi. Kayak kalau teori sosiologi itu ada yang namanya teori labeling. Itu tuh dari si Howard Becker, dimana ketika seseorang diberi label negatif di masyarakat, kayak seperti dalam kasus Adrian ini ya, kayak dia kan dibully secara konvensional nih, terus videonya diupload ke media sosial. Jadi tuh yang mencap dia sebagai negatif atau yang menghina dia itu tuh jadi secara terbuka semua orang itu bisa, apalagi di media sosial. Jadi itu tuh hal ini tuh menciptakan si Adrian atau korban lain itu jadi susah untuk menghapus stigma itu di dalam memori dia. Kayak kasus Adrian kan karena dia nggak bisa menurut aku karena dia nggak bisa menghapus stigma dari otak dia ya, makanya dia
mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, hal ini tuh menciptakan lingkungan label ini nih membuat korban bisa merasa semakin terisolasi. Jadi kalau misalkan lingkungan toksik nih, untuk menurut kakak sendiri itu bagaimana sih dari kasus ini? Baik, kalau misalkan dari kasus ini ya, kayak kan ini kan di sekolah ya, lingkungan sekolahnya udah toksik. Menurut aku gimana caranya dia untuk dimulai dari diri dia sendiri. Kalau misalkan dia punya temen yang kayak gitu, menurut aku lebih baik dijauhin aja, supaya kita tuh pikiran kita atau batin kita tuh nggak terus-terusan digerus tentang hal-hal kayak ejekan, hinaan, atau apalagi kayak kasus ini kan udah parah banget ya sampai ke media sosial. Menurut aku kita tuh bisa, apalagi di sekolah kan ada kayak guru BK kan, kayak balik lagi ke psikolog yang udah dibilang Atina, hubungi profesional di bidangnya, kayak dia curhat di sekolahnya. Tapi kan dalam kasus ini kan makanya kasus ini sangat disayangkan banget ya, karena dari lingkungannya, dari sosiologinya, dari lingkungan sosialnya, bahwa sekolahnya ini lamban untuk menanggapinya. Iya, lamban. Betul. Jadi kita masuk ke bahas secara spesifiknya ya, Kak, atau lebih mendalamnya lagi. Pendapat kalian tentang kasus Andrian itu bagaimana sih, Kak? Kalau menurut aku sangat miris ya, sangat menyedihkan, sangat sakit banget lah ya kalau ngadepin kayak bullying gini kan. Karena kan maksudnya dari kasus bullying ini sendiri gak ada lah ya orang yang mau dibully gitu ya. Terus terkait dia kan viral ya di sosial media, yang dimana kita juga harus pinter sih untuk bisa menggunakan sosial media gitu ya. Terus untuk bullying ini dari sosial medianya juga punya tanggung jawab yang besar gitu ya untuk menangani hal ini gitu. Terus kalau bisa lingkungannya sih harus bisa lebih peka gitu ya, karena supaya kita tuh nggak merasa sendiri gitu loh, ada orang yang bisa membantu kita untuk nyari jalan keluarnya gitu kan. Yang dimana kan Andriani ini juga dia merasa sendiri ya kan, dia nggak punya perlindungan, dia nggak punya dukungan gitu kan. Jadi menurut aku gitu sih. Untuk Angel ada tanggapan kah dari Kak Tina? Dari misalkan Kak Tina kan baru beri tanggapannya nih, atau kakak tidak setuju dengan pendapat Kak Tina atau bagaimana, atau ada tanggapan sendiri? Kalau aku setuju banget sama tanggapan Atina. Atina kan tadi juga ada nyinggung-nyinggung tentang media sosial ya. Nah, dari kasus ini tuh kita tuh juga bisa ngelihat media sosial itu juga punya sisi gelap ya dalam kurung. Kayak contohnya kayak lagi-lagi kita karena lagi bahas Andrian, jadi kita bahas videonya si Andrian yang viral. Kayak kayak dari video ini tuh bukannya dia dapat simpati atau dukungan dari netizen, tapi dia malah mendapat lebih banyak hinaan. Lebih puas lah netizen buat ngehina dia. Itu tuh seperti menurut aku kayak nambahin garam di dalam luka dia sih. Itu pasti sakit banget. Dan bakal trauma banget sih, itu parah. Betul, itu makanya dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya kan. Itu miris banget sih. Tapi kan kita juga nggak bisa mengendalikan seseorang gitu kan, maksudnya dia mau komen kayak gimana, mau nge-up kayak gimana, terus kayak mau viralin kayak gimana, kan kita nggak bisa nahan ya, nggak bisa nahan orang. Benar. Orang yang viral tuh belum tentu saling kenal juga menurut aku. Jadi kalau di sosial media itu kadang ada yang nge-viral pun gitu ya, asalkan orang itu salah ya, menurut dia salah, dia menurut netizen salah, ya udah dia akan dijelekkan, dia nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dia nggak akan peduli sih menurut aku. Jadi kalau menurut aku tindak lanjut sih, maksudnya tindak tegas sih, karena negara kita negara hukum ya, jadi nggak ada salahnya kalau kita lapor ke polisi juga sih gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak polisinya kita sudah melaporkan, kalau misalkan tidak ada uang, tidak akan jalan. Betul, makanya itu sangat disayangkan banget ya. Pertama dari yang Atina bilang, dari sisi netizen, dan sekarang dari sisi institut pemerintah. Iya, dari keamanannya gitu. Betul, apalagi polisi ya. Kayak kalau nggak ada uang dia nggak mau kerjain, apalagi kalau sekarang kalau udah viral baru dia mau kerjain. Menurut aku oknum-oknum kayak gitu, pemerintah, mungkin jajaran pemerintah harus memfokuskan oknum-oknum kayak gitu tuh harus ditindak tegas. Jadi biar tuh nggak ada oknum-oknum yang kalau itu kan mencoret nama baik Polri ya atau polisi ya. Jadi harus ditindak tegas deh, biar kayak masyarakat tuh merasa kita punya polisi dan kita juga dapat layanan polisi dengan baik gitu.
Jadi bagaimana dengan peran media sosial? Apakah platform seperti TikTok, Instagram, Twitter atau lainnya akan menyelesaikan masalah ini, Kak? Atau tanggung jawab dalam kasus ini? Menurut aku harus punya rasa tanggung jawab ya, apalagi platform gitu ya, media yang dimana tuh kayak mencakup seluruh dunia gitu kan ya, orang bisa ngeliat, orang bisa baca gitu kan. Benar. Terus terkait itu harusnya punya rasa tanggung jawab yang besar sih gitu, dengan cara mungkin menghapus videonya gitu, menghilangkan videonya, karena kan pasti media sosial itu sendiri juga tahu kalau itu berdampak tidak baik terhadap orang lain gitu sih. Seharusnya lebih segera penanganannya juga Lebih segera gitu. juga. Iya. Iya betul Oke. banget. Tapi itu juga kurang cukup ya. Kayak kita tuh harus ada edukasi tentang penggunaan media sosial agar orang-orang tuh lebih sadar dampak dari apa yang mereka unggah atau mereka komentari. Jadi dari pembahasan kita, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini, Kak? Untuk Kak Angel atau Kak Tina ada mau nambahin? Untuk kasus ini ya, Mm-mm. yang pertama dari lingkungan kali ya, kita harus lebih peka. Terus yang kedua itu untuk penggunaan sosial medianya juga harus lebih tepat gitu, harus pada tempatnya gitu ya. Terus lebih pokoknya harus bisa terbuka mungkin ya sama orang, bisa terbuka gitu, apalagi terkait bullying ini ya, kita nggak bisa nyimpen sendiri, better kita buka aja sih ya gitu ke orang-orang Benar-benar. terdekat kita gitu. Ya agar dapat perlindungannya juga gitu sih menurut aku. Betul, dan menurut aku kalau misalkan dari si korbannya udah terbuka, maka kita itu yang di lingkungannya juga harus bersimpati. Nah, kita harus menyoroti pentingnya keluarga, teman dan masyarakat. Kalau korbannya udah terbuka, kita harus menciptakan lingkungan yang aman bagi korban bullying supaya dia tuh bisa punya kekuatan lebih untuk bangkit dari itu. Jadi jangan anggap remeh deh masalah seperti kayak gini gitu. Oke, pesan terakhir dari saya, untuk ini jangan menyepelekan korban bullying. Kita harus mendengarkan mereka secara spesifik, secara mendalam. Dan kalau misalkan kita ada mendengarkan korban bullying itu, sama aja kita menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Betul, pasti itu kita harus menjadi pendengar yang baik sih. Jangan sampai mereka melakukan tindakan yang hal tidak-tidak seperti bunuh diri seperti kasus ini. Iya, betul. Kita doain Jangan semoga pernah merasa sendiri ya guys. Iya, betul. Jangan merasa sendiri. Karena kita tuh punya kalau kita ngadu pasti seseorang tuh pasti membantu kita. Jadi jangan ragu untuk mencari dukungan baik dari keluarga, teman atau layanan profesional. Kita doain semoga almarhum Andriana Kunz udah tenang ya teman-teman. Dan ini tuh jadi pembelajaran bagi kita semua. Oke. Jadi mari kita semua menjadi bagian dari solusi dari masalah ini dan laporkan konten yang bersifat merundung dan laporkan atau orang lain yang menjadi korban pembuli itu. Untuk dari Kak Angel atau Kak Tina ada tanggapan? Kalau menurut aku kayak hentikan budaya menormalisasikan komentar-komentar negatif di media sosial gitu kan ya, terus mengambil langkah kecil, terus menggunakan media sosial yang sangat tepat gitu ya, maksudnya yang sangat baik juga gitu kan, terus membuat ruang lingkup yang lebih baik dan aman sih di media sosial gitu. Dan terakhir, untuk siapapun yang menjadi korban bullying yang saat ini lagi nonton, ingat bahwa kalian gak sendirian. Ada orang yang peduli dan siap membantu. Jangan ragu untuk mencari dukungan baik dari keluarga, teman, dan layanan profesional. Oke. Nice. Semoga dari podcast kita hari ini kita lebih aware ya dari korban bullying itu. Jadi untuk korban bullying di luar sana bisa saja, kalau misalkan mau konsultasi sih bisa ya, kalau misalkan dari teman-teman sendiri gitu loh. Jadi kalian tidak sendirian, masih ada orang-orang lain yang peduli tentang diri kamu. Terima kasih untuk Angel dan Kak Tina untuk menghadiri podcast kita hari ini. Dan untuk pesan hari ini menginspirasi kita untuk menjadi generasi yang lebih peduli, empati dan bijak dalam menggunakan media sosialnya. Bersama-sama kita menghentikan bullying baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya dan tetaplah menjaga kebaikan baik secara online maupun offline. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Mariana. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.